Salam dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ayat ini adalah ayat yang sudah sering kali diperdengarkan di tengah-tengah jemaat. Setiap kali ada orang yang mengalami duka, yang mengalami masalah, yang mengalami pergumulan, seringkali ayat ini dikutip dan disampaikan kepada orang lain dengan tujuan memberikan penghiburan. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini betul-betul perlu dipahami secara konteks. Kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, maka sebenarnya Paulus sedang membicarakan, sedang menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang sejarah penyataan Allah di masa lampau, terutama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa umat Tuhan, bangsa Israel, pernah mengalami tentang pemeliharaan Tuhan. Mereka melihat dan menyaksikan bagaimana Allah menyertai mereka. Pada siang hari ada tiang awan, dan pada malam hari ada tiang api. Namun, meskipun mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan begitu rupa, mereka mengalami berbagai macam mujizat, termasuk minum dari batu cadas, bahkan makan mana, juga makan burung puyuh, dan berbagai mujizat-mujizat yang lain. Tetap saja ada orang yang kurang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka dihukum mati di dalam perjalanan dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Nah, dalam konteks itulah kita akan memahami tentang ayat yang dimaksudkan ini, tentang pencobaan-pencobaan yang dialami oleh orang yang percaya. Nah, di dalam bacaan kita ini sendiri Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya menyampaikan setidak-tidaknya 4 pencobaan yang sedang disampaikan oleh Paulus kepada pendengarnya. Dalam hal ini, orang-orang yang ada di Korintus. Pencobaan yang pertama yang disampaikan oleh Paulus dengan mengisahkan perjalanan bangsa Israel itu, yang pertama adalah bahwa ada pencobaan dari atau di dalam diri pimpinan yang lemah. Mereka melihat Musa ini begitu lemah, dan sehingga akhirnya mereka bersungut-sungut. Mereka mempersalahkan Musa. Mengapa kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir? Padahal di tanah Mesir itu begitu enak.
begitu menarik. Tetapi kenapa engkau membawa kami di sini? Apakah dengan tujuan membuat kami meninggal, membuat kami mati bersama dengan keluarga-keluarga kami di padang gurun ini? Itu pencobaan pertama bagi mereka. Mereka melihat pimpinan mereka, tuntunan dari Allah melalui Musa itu seakan-akan tidak cukup bagi mereka. Pencobaan yang kedua adalah ketika mereka mengalami ketiadaan makanan dan minuman. Dan ini kembali lagi mereka bersungut-sungut. Ketiadaan makanan ini, ketiadaan minuman ini betul-betul membuat mereka frustrasi. Mereka stres. Karena apa? Seakan-akan mereka tidak mempercayai Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir itu. Yang ketiga, pencobaan dengan penyeberangan laut. Penyeberangan lautan atau yang biasa disebut Laut Merah. Ada juga yang menyebutnya Laut Kolsom. Tetapi yang terpenting adalah bahwa ada tantangan besar yang seakan-akan tidak ada jalan keluar dan membuat bangsa Israel kesulitan memahami hal ini. Dan mereka tidak melihat tentang Allah yang hidup, tentang Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong dan menyertai mereka. Dan mereka mengalami pencobaan. Yang keempat, mereka mengalami pencobaan perjalanan yang begitu panjang. Pencobaan yang membutuhkan waktu berproses selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Inilah pencobaan yang digambarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan atas dasar pencobaan yang 4 bagian ini, akhirnya Paulus menyampaikan kepada mereka, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini pencobaan biasa. Ada pemimpinmu yang mungkin lemah. Ada pemimpinmu yang seakan-akan tidak bisa membawa engkau ke tempat tujuan yang pasti. Tapi lihatlah, ketika pemimpinmu itu dipimpin, disertai, ditolong oleh Tuhan, maka pastilah engkau sampai di tempat-tempat tujuan yang engkau kehendaki dan yang Allah persiapkan bagimu di tempat yang lebih baik. Doakan pemimpinmu. Yang kedua, mungkin juga kita menghadapi berbagai macam pencobaan tentang ketidakadaan makanan dan minuman. Kehabisan makanan dan minuman. Bangsa Israel pernah mengalami hal itu dan mujizat Tuhan bisa terjadi. Dan bisa saja juga terjadi hal itu pada kita hari ini. Makanan dan minuman tidak ada. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Di musim corona ini. Seringkali kita kehabisan akal. Kehabisan pikiran. Putus asa. Tapi lihatlah, kalau Tuhan bekerja, pasti ada jalan keluar. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, pasti ada jalan keluar. Ada tantangan yang begitu besar. Ada lautan di depan kita yang sulit untuk kita seberangi. Rasa-rasanya tantangan itu begitu berat. Tantangan pekerjaan, tantangan pendidikan, tantangan keluarga, tantangan orang-orang di sekitar kita. Tapi ketika kita berserah diri kepada Tuhan, percayalah, ada jalan keluar. Dan yang keempat itu, perjalanan yang begitu panjang. Bangsa Israel untuk bisa sampai di tempat tujuan itu panjang ceritanya. Mungkin itu juga yang sedang kita alami sekarang. Rasa-rasanya kok apa yang saya nantikan, apa yang saya gumulkan, kok sepertinya masih jauh dan tidak ada pengharapan. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dalam perjuanganmu yang begitu berat. Dalam perjalanan panjang yang sedang engkau tempuh sekarang ini. Ketika Tuhan menyertai engkau. Ketika Tuhan bersama dengan engkau. Maka keberhasilan dan kesuksesan menjadi milikmu. Karena itu, yakinlah pencobaan yang sedang engkau alami hari ini
adalah pencobaan yang sudah dilalui oleh orang lain yang percaya kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita semua juga akan menang atas pencobaan. Kita mampu melalui itu semua bersama dengan Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar dan ajaib. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.